terpercaya. Jemaah calon haji asal Ambon tertua berusia 92 tahun. Pimpinan KG Media bertemu dengan jajaran pimpinan Jaksa Agung. Supporter Persib Bandung tumpah ruah di Jalan Suranjana Bandung usai dipastikan juara Liga 1 Indonesia. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa menarik lainnya akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Lepas 321 jemaah calon haji asal Ambon, pemerintah Kota Ambon memberikan uang saku sebesar Rp1 juta ke masing-masing jemaah calon haji. 321 jemaah calon haji asal Ambon mendapatkan uang saku senilai Rp1 juta dari pemerintah Kota Ambon. Penyerahan uang saku tersebut diberikan oleh Wali Kota Ambon Bodewin Watimena saat melepas jemaah calon haji asal Kota Ambon untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tahun 2025. Seremonial pelepasan yang ditandai dengan penyerahan kapata kepada ketua rombongan serta pemasangan syal untuk perwakilan jemaah haji ini berlangsung di Gedung Ashari Al-Fatah Ambon Maluku 5 Mei 2025. Wali Kota berharap seluruh JCH selalu menjaga kondisi kesehatan dan memperbanyak istirahat agar sewaktu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dapat dilaksanakan dalam kondisi sehat walafiat. Fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah kota, saya sampaikan tadi bukan soal jumlahnya, tetapi pemerintah kota sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik. Apa yang kita berikan diantaranya adalah kita fasilitasi pemeriksaan kesehatan, kita fasilitasi bimbingan dan pelatihan manasik haji, ya kita fasilitasi untuk memberikan mereka uang saku, ya bahkan dalam tanggung jawab yang lain bekerja bersama dengan para penyelenggara haji kita melakukan tugas kita sebagai pemerintah kota. Rencananya jemaah calon haji asal Ambon ini akan diberangkatkan pada 16 Mei 2025 melalui Bandara Patimura menuju Embarkasi Makassar sebelum menuju Tanah Suci. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, sebanyak 321 jemaah calon haji asal Ambon dilepas kantor Kementerian Agama Kota Ambon dan pemerintah Kota Ambon untuk menunaikan ibadah haji 1446 Hijriah. Dalam pelepasan ini terdapat 1 orang jemaah haji tertua berusia 92 tahun yang akan ikut melaksanakan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kantor Kementerian Agama Kota Ambon bersama pemerintah Kota Ambon melepas 321 orang jemaah calon haji asal Ambon. Pelepasan dilakukan di Gedung Ashari Al-Fatah Ambon Maluku, Senin 5 Mei 2025. Di antara 321 jemaah calon haji asal Ambon Maluku yang dilepas ini, ada seorang jemaah haji berusia 92 tahun. Di usianya yang ke-92 tahun, Ibu Waabe menjadi jemaah calon haji tertua dari Ambon yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Waabe diketahui mendaftar sejak tahun 2020 silam dan baru di tahun ini mendapat kesempatan untuk berangkat. Untuk memastikan kondisinya tetap terjaga selama menjalankan rangkaian ibadah haji, Ibu Waabe akan didampingi oleh anaknya yang juga ikut menunaikan ibadah haji. Dari tahun berapa? 2020, Mak. 2020. Ibu Maria Paul. Tahun ini berangkat nih, perasaan Ibu seperti apa? Sana. Setelah tunggu lama ini. Sana. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, JCH tertua tersebut sudah melewati pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak untuk mengikuti ibadah haji tahun ini.
memang perjalanan haji bukan hanya ibadah semata, tapi juga membutuhkan ibadah yang membutuhkan aktivitas fisik, sehingga pemeriksaan kesehatan dilakukan secara ketat dan mendapatkan istiqoah atau kelayakan untuk melakukan perjalanan haji, termasuk yang usia lansia itu. Dalam pelepasan ini, ratusan JCH mendapatkan uang saku dari Pemkot Ambon senilai Rp1.000.000 per orang. JCH Ambon yang tergabung pada kloter 22 ini rencananya akan diberangkatkan dari Bandara Patimura Ambon pada 16 Mei mendatang. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Informasi lainnya, Saudara, Dinas Perhubungan Kota Ambon menggelar razia kelengkapan surat kendaraan bagi angkutan kota yang beroperasi di wilayah Kota Ambon. Razia ini mencakup pemeriksaan buku KIR atau uji kelayakan kendaraan, izin trayek, serta retribusi terminal. Untuk memastikan kelayakan angkutan kota sekaligus menjamin keselamatan penumpang, Dinas Perhubungan Kota Ambon melakukan razia terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan. Pemeriksaan dilakukan terhadap buku KIR, izin trayek, dan pembayaran retribusi terminal. Razia berlangsung di Jalan Rijali, Kota Ambon pada Selasa 6 Mei 2025. Razia akan berlangsung selama 4 hari dari 5 hingga 8 Mei 2025. Dalam pelaksanaannya, petugas masih menemukan sejumlah pelanggaran oleh sopir angkot, seperti kartu KIR yang telah kadaluarsa. Pelanggaran tersebut langsung ditindak dengan menahan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Selain itu, petugas juga melepas riben dari kaca angkot serta pengeras suara yang dipasang pada angkot karena dianggap mengganggu kenyamanan dan tidak sesuai aturan. Menurut Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Ambon, razia ini dilakukan untuk menjamin keselamatan penumpang. Dirinya menegaskan bahwa setiap sopir angkot wajib melakukan uji KIR secara berkala minimal setiap 6 bulan sekali. Ya rata-rata pelanggarannya itu terkait dengan uji KIR-nya. Jadi banyak yang mereka mau bilang masa bodoh gitu sama uji KIR-nya, padahal uji KIR-nya kan sekarang sudah gratis, jadi per 6 bulan. Jadi kita kejar, kita lakukan giat ini ya tadi terkait dengan keselamatan. Kita mewajibkan supaya setiap kendaraan angkutan kota yang ada di Kota Ambon ini harus melakukan uji KIR. Surat-surat kakak. Surat-surat apa itu? KIR. Oke. Kalau kakak biasa urus KIR berapa kali dalam satu tahun? Kita kurang tahu kakak. Oh, kurang tahu. Bos yang urus KIR. Tapi ini lengkap, kakak punya? Lengkap. Oke. Diketahui pemeriksaan izin trayek dan retribusi terminal sebenarnya telah ditiadakan sejak Desember 2023. Namun, Dishub tetap melakukan pemeriksaan untuk mengejar tunggakan dari sejumlah angkot yang belum menyelesaikan kewajiban administrasinya guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Ambon. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Ratusan peserta yang terdiri dari guru, pustakawan, pegiat literasi, dan orang tua mengikuti pelatihan membaca nyaring di sebuah hotel di Kota Ambon. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Ambon dan perpustakaan daerah. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam menarik minat baca anak sejak usia dini. Peserta diajarkan teknik membaca nyaring atau read aloud yang efektif untuk menumbuhkan ketertarikan anak terhadap buku. Dalam sesi ini, peserta juga mendapat materi tentang cara membaca yang tepat, seperti memastikan posisi buku tidak menghalangi pandangan anak, membaca identitas buku, serta menggali latar cerita dan mengajak anak menebak alur cerita. Wakil Wali Kota Ambon, Elito Isuta, berharap kegiatan ini bisa memperkuat budaya membaca di kalangan anak-anak Ambon. Pegiat literasi yang ikut pelatihan menyambut baik kegiatan ini karena mendukung gerakan membaca yang dicanangkan Perpustakaan Nasional sejak 2024. Berkenan hadir di lingkup pemerintah Kota Ambon yang saya
Kegiatan ini kita berharap bisa bermanfaat bukan hanya buat anak-anak, tetapi juga bagi masyarakat, guru, dan lain sebagainya. Nah, itu yang sangat kita harapkan, karena dengan membaca kita lebih banyak mengetahui apa sih yang ada terkait dengan perkembangan hari ini. Walaupun memang lewat smartphone ya, itu semua sudah tersedia, tetapi hal itu tidak langsung membuat kita bisa membuat mental anak-anak ini bisa menjadi lebih baik. Kami seringkali berhadapan juga dengan anak-anak, namun untuk terkait dengan materi penguatan untuk pribadi kita itu tidak ada begitu, sehingga dengan adanya program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon yang bekerjasama dengan perpustakaan daerah Kota Ambon ini sangat membantu kita untuk menambah kapasitas kita dalam meningkatkan gemar membaca di daerah Kota Ambon gitu. Diharapkan melalui kegiatan ini, kedepannya para peserta dapat berperan penting dalam menciptakan minat anak terhadap buku, sehingga budaya literasi di Kota Ambon makin meningkat. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya pimpinan KG Media bertemu dengan jajaran pimpinan Jaksa Agung. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti. Dan peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi. Setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi kejadian. Diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Bagaimana kesiapan pembongkaran pagar laut hari ini? Isi hazanah wawasan Anda untuk awali hari lebih optimis dan penuh energi. Ketua Umum Partai Golkar buka suara soal isu reshuffle. Bahlil yakin seluruh menteri Golkar aman di kabinet. Serap berita dan informasi terpilih. Diterjang ombak saat bersandar di dermaga PLTU, sebuah takbot terbalik di Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mencatat pada April 2025 Provinsi Maluku secara bulanan atau month to month mengalami inflasi sebesar 0,09%. Sementara secara tahunan atau year on year mengalami inflasi sebesar 3,34%. Dari 3 kabupaten kota sebagai BPS Maluku mencatat inflasi secara tahunan ini terjadi karena adanya tren kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 indeks kelompok pengeluaran. 4 diantaranya adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,16%. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 6,29%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,92% dan kelompok kesehatan sebesar 5,57%. Emas perhiasan dibanding tahun lalu ini mengalami inflasi sampai 51,68%. Kemudian ada skincare. 3 komoditas teratas yang dominan memberikan andil sumbangan inflasi secara tahunan pada April 2025. Antara lain emas perhiasan, beras, ikan selar atau kawalinya. Sedangkan secara bulanan komoditas yang memberikan andil adalah tarif listrik, emas perhiasan, daun singkong, bawang merah, dan cabai rawit. Kalau secara year on year Maluku itu masih dalam batas memenuhi standar
1 plus minus 2,5 atau 2,5 plus minus 1, jadi kita mencapai 3,34%, lebih rendah dibanding dengan bulan Maret ya. Jadi ini perlu kita antisipasi ke depan. Biasalah siklus cuaca untuk Maluku Mei, Juni, Juli itu selalu curah hujan tinggi, tapi kita berdoa semoga tidak terlalu ekstrim dan kita perlu waspada juga, jaga stok. Mudah-mudahan stok untuk bahan makanan ini melimpah dan untuk masyarakat juga bisa berbelanja sesuai dengan kebutuhan saja. Saudara, pimpinan KG Media bertemu dengan jajaran pimpinan Jaksa Agung. Pertemuan ini merupakan silaturahmi antara dua institusi. Pertemuan ini selain perkenalan pimpinan KG Media, juga membahas kerjasama untuk keterbukaan informasi publik atas penegakan hukum yang dilakukan Korps Adiaksa. Jaksa Agung ST Burhanuddin berterima kasih atas kolaborasi yang terjadi selama ini karena kekritisan media sangat membantu mengawasi khususnya internal Kejaksaan Agung. Kami ini pegawai kami dari ujung Indonesia Barat sampai ke timur, jadi sangat banyak sekali. Sedangkan aparat pengawasan yang ada pada kami adalah sangat sedikit. Dan ini berita-berita, masukan-masukan dari media ini bagi kami sangat berarti guna untuk memperbaiki sumber daya manusia yang ada di Kejaksaan. Kita tahu jaksa dari dulunya gitu kan pasti banyak negatifnya. Tapi alhamdulillah kan sekarang lebih bagus lagi. Dan itu juga adalah hasil dari masukan-masukan dari teman-teman. Jajaran KG Media kepada jajaran Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Pak Jaksa Agung tadi. Kemudian yang kedua rasanya melakukan sinkronisasi ya, karena kita tahu dalam beberapa bulan ini banyak pemberitaan yang menyangkut dari kasus-kasus besar maupun kasus-kasus yang berhubungan dengan sisi-sisi media seperti yang Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee menyatakan data pemutusan hubungan kerja karyawan hingga Mei 2025 mencapai 24.000 orang. Secara tahunan, angka PHK di Indonesia meningkat dibanding tahun lalu. Hal ini disampaikan dalam rapat dengan Komisi 9 DPR Senin pagi. Hingga bulan Mei 2025, sudah ada 24.083 orang yang di PHK. Ada 3 provinsi menjadi daerah terbanyak melakukan PHK, yakni Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau. Sektor terbanyak yang melakukan pemutusan hubungan kerja adalah industri pengolahan hingga perdagangan besar dan eceran, dan industri di bidang jasa lainnya. Kemudian saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24.000. Jadi sudah sepertiga lebih dari sepertiga dari tahun 2024. Ya, jadi kalau ada yang bertanya PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Ya, ini potretnya. Dan 3 provinsi terbanyak PHK Jawa Tengah, Jakarta, Riau, dan 3 sektor terbanyak itu adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas jasa lainnya. Anggota Komisi 9 DPR fraksi PAN, Surya Utama menyatakan salah satu tingginya PHK dibanding tahun lalu karena tidak adanya matching skill atau kecocokan antara keahlian pekerja dengan kebutuhan lapangan kerja. DPR mendorong pemerintah memanfaatkan bonus demografi dengan peningkatan kualitas SDM di tengah perkembangan teknologi. Saya juga banyaknya pengangguran dan juga PHK yang terjadi di Indonesia, ini adanya mismatch atau tidak adanya matching skill antara skill dari SDM-nya dengan lapangan pekerjaannya. Dan tadi bilang soal bonus demografi, ada contoh beberapa negara yang gagal memanfaatkan bonus demografinya. Salah satunya adalah Brasil dan South Africa, di mana tingkat pengangguran tinggi ini karena arah kebijakan pemerintah yang salah dan juga tidak sesuai dengan kualitas SDM-nya.
Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan jumlah angka pengangguran di Indonesia meningkat per Februari 2025 dengan jumlah pengangguran per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan jumlah angkatan kerja per Februari 2025 mencapai 153,05 juta orang atau meningkat sebanyak 3,67 juta orang bila dibandingkan dengan Februari 2024. Dari angkatan kerja tersebut, tidak semua terserap di pasar kerja, sehingga jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang. Jumlah ini naik 83.000 orang dibandingkan tahun lalu. Penambahan angkatan kerja, jumlah bekerja pun juga mengalami peningkatan 3,59 juta orang yang bekerja. Tetapi dari ada yang penyerapan, ada juga yang keluar yang tidak bekerja. Ada juga yang kemudian dia masuk kepada angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Itu yang terekam di dalam jumlah yang menganggur, 7,28 juta orang yang menganggur, dan penambahan jumlah orang penganggur dibandingkan Februari 2024 adalah sebesar 83.450 orang. Usai pariwara kami kembali dengan informasi olahraga. Supporter Persib Bandung tumpah ruah di Jalan Surenjana Bandung usai dipastikan juara Liga 1 Indonesia 2024-2025. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Bagaimana kesiapan pembongkaran pagar laut hari ini? Isi hazanah wawasan Anda untuk awali hari lebih optimis dan penuh energi. Ketua Umum Partai Golkar buka suara soal isu reshuffle. Bahlil yakin seluruh menteri Golkar aman di kabinet. Serap berita dan informasi terpilih. Diterjang ombak saat bersandar di dermaga PLTU, sebuah takbot terbalik di Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon, saudara. Kita ke informasi olahraga. Harry Kane akhirnya merebut trofi besar pertamanya. Bayern Munchen memastikan gelar Bundesliga Jerman setelah mendapatkan sedikit bantuan Frankfurt. Hasil imbang 2-2 yang diraih Freiburg atas sang juara bertahan Bayer Leverkusen membuat Bayern Munchen merebut gelar juara Bundesliga Jerman. Unggul 8 poin dari penghuni posisi 2 Leverkusen membuat poin Laskar Bavaria sudah tak terkejar dengan menyisakan 2 laga menuju akhir musim. Hal ini membuat Harry Kane merengkuh trofi pertama di sepanjang karirnya. Prestasi terbaik Kane yakni menjadi runner di Liga Champions Eropa bersama Tottenham Hotspur dan runner-up bersama timnas Inggris di ajang Piala Eropa. Supporter Persib Bandung tumpah ruah di Jalan Surenjana Bandung usai dipastikan tim kesayangannya juara Liga 1 Indonesia 2024-2025. Persib dipastikan juara setelah Persebaya ditahan imbang Persik sehingga poin Persib tidak mungkin terkejar lagi.
Ratusan bobotoh merayakan keberhasilan Persib Bandung menjadi juara Liga 1 Indonesia 2024-2025 di Geraha Persib Kota Bandung. Sejumlah pemain Persib seperti Ciro Alves, David Da Silva, dan Beckham Putra ikut bergabung dengan para bobotoh rayakan gelar juara Persib. Persib Bandung dipastikan menjadi juara Liga 1 setelah Persebaya Surabaya ditahan imbang 3-3 oleh Persik Kediri dalam lanjutan pertandingan Liga 1. Kapten Persib Bandung, Mark Klok, menyampaikan rasa bangganya usai berhasil membawa Persib mengunci gelar juara Liga 1 2024-2025. Mark Klok menyebut gelar juara ini merupakan sejarah karena Persib berhasil back-to-back juara Liga. Damai, sebagai pemain juga, ini momen kita tunggu udah lama, tapi hari ini memastikan kita bangga, happy, ini sejarah back-to-back buat Persib, luar biasa. Sport Lovers, kompetisi U14 yang baru saja selesai, di mana 18 pemain terbaik hasil pantauan tim pemandu bakat terpilih untuk memperkuat tim LKGB Indonesia untuk Piala Gothia 2025. Menjalankan seleksi lebih dini, tim ini dikomandoi Wahyu Diansyah diharapkan lebih solid dan matang. Setelah melalui 15 pekan kompetisi Liga Kompas U14 2025, 18 pemain terbaik terpilih untuk mengikuti Piala Gothia 2025. 18 pemain hasil pantauan tim pemandu bakat diumumkan saat upacara penutupan Liga Kompas U14 yang dihadiri anggota Exco PSSI, Eko Setiawan, serta perwakilan Kemenpora. Sebelumnya, Raina, Pamungkas, dan kawan-kawan telah lebih dulu melalui proses seleksi ketat dari 44 pemain potensial hingga menjadi 18 pemain terbaik. Persiapan lebih awal, harapannya juga tim kerjasamanya lebih baik, ya, kohesivitas tim, kemudian keterpaduan antara pelatih, asisten pelatih, dan 18 pemain juga lebih bagus ya. Yang namanya Piala Dunia itu kan dilakukan setiap tahun sekarang kan ya, jadi kita butuh sekali untuk bibit-bibit itu. Nah, dengan adanya Liga Kompas kami yakin dan kami pengalaman dengan apa yang sudah ada saat ini, kita dapat dari pemain grassroots itu semua dari bawah, dari operator-operator swasta ini kita dapatkan, selain dari Suratin maupun dari EPA. Usai terpilih, tim yang akan dibesut pelatih Wahyu Diansyah ini akan menjalani program pemusatan latihan mulai pertengahan Mei di Jakarta dan Bogor. Aga Nuriski, Jamzari, Kompas TV, Tangerang, Banten. Saudara, informasi tadi menutup rangkaian kebersamaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.